Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu ingin mengiklankan Islam. Jadi waktu itu sudah mulai, jadi setiap orang masuk Islam disiksa oleh tuannya. Masih secara individual, Abu Bakar mau nantang itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingin mengiklankan Islamnya, maka beliau lalu datang di dekat Ka'bah dan membaca ayat Quran yang sudah beliau hafal. Melihat hal tersebut, yang terjadi adalah Quraisy pun lalu mengeroyoki sampai darahnya Abu Bakar menemui wajahnya. Tetap beliau baca Quran, dipukulin beliau tetap baca. Sampai selesai surah yang beliau hafal, baru beliau berhenti gitu. Tapi beliau dipukulin sambil membaca Al-Quran itu. Ini bentuk dakwah yang pertama sekali waktu itu ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Nabi yang mulia lain yang terkenal, juga merupakan sahabat Nabi ya yang kuat imannya dan menghafal beberapa surah Al-Quran. Tidak mau juga kalah dengan Abu Bakar gitu kan. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini orangnya sangat kurus sekali. Orangnya sangat lemah secara fisik gitu, kecil sekali badannya. Ya, sampai-sampai pernah terjadi jemaah sekalian waktu sudah hijrah ke Madinah gitu kan. Pernah Abdullah bin Mas'ud ini naik di atas pohon kurma, kemudian ada angin yang niup, bajunya itu terangkat sehingga betisnya beliau kelihatan. Sangat kurus, kecil sekali gitu, ya. Kayak hampir tidak ada dagingnya, ya. Ini memang dibawakan dalam riwayat begitu. Dan sahabat banyak yang menertawakan. Sahabat hanya jadi ketawa lihat itu kan. Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah kalian menertawakan kecil betisnya ya, Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan pada hari kiamat jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Jauh lebih berat daripada gunung Uhud radhiyallahu anhum. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud ini pada saat di Mekah jemaah sekalian baru masuk Islam, beliau juga ingin mengiklankan Islamnya, maka beliau membaca surah Ar-Rahman depan Ka'bah. Lalu Quraisy mengeroyokinya. Tapi anehnya dia tetap bertahan sampai selesai surah. Kalau orang kecil, orang kurus sekali gitu, lemah, tapi dia tidak peduli. Tetap dia baca Al-Quran untuk mengiklankan Islam. Siapa tahu dengan 2-3 ayat ada yang menyentuh orang-orang Quraisy tersebut. Nabi SAW berkata, apa yang engkau lakukan hai Ibnu Mas'ud? Untuk apa kamu nyusahin dirimu dipukul-pukul gitu? Kata Abdullah bin Mas'ud, bila anda kehendaki ya Rasulullah, besok pasti aku akan lakukan lagi. Kalau anda suruh, saya ngaji lagi depan Ka'bah, nggak apa-apa biar mereka pukulin gitu. Tapi ini menunjukkan juga bagaimana para sahabat alaihim yang sangat luar biasa. Mereka mendakwakan Islam tanpa takut untuk berdarah, untuk ditolak, untuk apa itu tidak masalah. Pada saat dakwah mulai gencar, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah juga mencaci maki Tuhan mereka. Sebenarnya sahabat ini bukan caci maki Tuhan mereka ya. Sahabat ini cuma bilang, apa yang kalian sembah ini, patung dibuat sendiri gitu kan. Tapi tetap aja mereka ngerjain itu. Maka mereka anggap sahabat sedang mencaci maki. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utamanya Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Jadi orang-orang Quraisy ini masih ragu nyiksa Nabi, ganggu sahabat-sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar, ya, orang-orang yang memang luar biasa gitu ya, kedudukannya. Ya mereka tahu bahwasanya yang mendukung ini adalah Abu Talib. Abu Talib adalah pendukung utamanya gitu. Maka mereka pun sepakat mendatangi Abu Talib dan berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda sangat mengganggu kami, sementara ia berada dalam naungan anda. Kami minta biarkan kami mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib lalu menjawab, tidak mungkin, dia adalah ponakanku sama dengan anakku. Siapa yang mengganggunya, maka berarti mengganggu aku. Tentu pada zaman itu kalau kepala suku sudah bicara seperti ini nggak mungkin dibantah gitu. Karena kalau tetap dibantah maka akan perang antara suku dan besar-besaran. Maka berpencar orang-orang Quraisy dengan kekecewaan. Namun karena Nabi SAW tetap gencar berdakwah dan mereka menganggap mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka kembali kepada Abu Talib yang kedua kali ini dan mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Kami sudah tidak sabar lagi, kata mereka. Melihat keadaan sudah memanas, maka Abu Talib pun mendatangi Nabi SAW seraya berkata begini, wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mengeluhkan ulahmu ini dalam berdakwah ini. Abu Talib waktu itu tidak tahu, belum tahu gitu kan. Apa yang sedang disampaikan? Aku ingin solusi agar masalah ini tidak membesar. Jangan sampai jadi masalah besar di Mekah nanti. Nabi SAW berkata, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka meletakkan orang-orang Quraisy di tangan kananku matahari, diambil matahari dari langit, didatangkan dikasih aku. Bukan cuma dikasih harta, dikasih kerajaan, bukan. Matahari diambil, ditaruh di tangan kananku. Siapa yang lebih hebat daripada pegang matahari gitu kan? Dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku,
agar aku meninggalkan dakwah ini maka aku tidak akan melakukannya. Artinya aku tetap akan berdakwah. Melihat tekad Nabi SAW, Abu Talib pun lalu berkata dengan beberapa keluarga-keluarga Nabi yang duduk di situ, demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Karena mereka masih sembah berhala, kan gitu. Karena melihat tekadnya Nabi, mereka bilang, demi Allah kami akan menolongmu walaupun kau caci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang kau inginkan. Jadi sukunya Nabi SAW ini cuma fanatisme saja. Baik, kita dukunglah. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW makin gencar berdakwah dimanapun dan kapanpun. Di musim haji, di waktu biasa, tokoh Quraisy atau orang miskinnya semua didakwain. Sekali lagi, orang-orang Quraisy waktu lihat makin tersebar Islam, tidak bisa sabar, maka mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW dengan mencoba merayu Abu Talib. Apa yang mereka lakukan? Karena Abu Talib ini membela Nabi, karena Nabi dianggap bukan cuma ponakan, tapi anak kesayangannya. Abu Talib ini sangat sayang dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy mengutus seorang anak muda yang waktu itu sebaya dengan Nabi. Anaknya bernama Amarah bin Walid. Ini anak terkenal sekali gagahnya, pintarnya, kebijaksanaannya, sempurna pokoknya. Anak ini sempurna, gitu kan. Lalu apa yang mereka katakan? Ambillah Amarah sebagai anak dan menggantikan posisi Muhammad. Dan serahkan Muhammad kepada kami. Udah ambil aja orang ini, jadikan anakmu, kami sudah nobatkan, silahkan. Tapi Muhammad kasih kami akan adili. Apa kata Abu Talib? Kalian sungguh aneh, kalian memberikan anak kalian padaku untuk diasuh, gitu kan? Dan kalian ingin meminta anakku untuk kalian sembelih, gitu kan? Lalu Abu Talib menolak dengan keras. Karena dengan Abu Talib jalannya sudah tertutup, tidak ada lagi, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat untuk melakukan dua hal. Ini masyhur sekali dalam sejarah ya. Yang pertama adalah mengajak Nabi SAW secara langsung untuk berdebat. Dan itu dengan cara mengutus seseorang yang paling pintar di antara mereka. Paling pintar syair, paling mengetahui keadaan dunia waktu itu, suku-suku. Pokoknya orang yang paling bijaksana. Yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang masyhur, Al-Walid ibn Mughirah berkata, waktu dia mendatangi Nabi SAW, wahai Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang kamu dakwahkan ini? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami karena sembah berhala, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena engkau sakit, engkau kena sihir, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib terbaik untukmu. Bila karena engkau ingin menjadi kaya, ini tawaran yang kedua. Kalau tadi karena kamu sihir sakit kami obatin. Kalau kamu ingin kaya, maka kami akan kumpulkan semampu kami harta untukmu agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Bila karena engkau ingin kemuliaan, maka kami semua akan menyanjungmu. Gak perlu khawatir karena kamu tokoh kami, tokoh masyarakat. Bila karena engkau ingin menjadi raja, maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja kami. Bila karena wanita, maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik sesuai pilihanmu. Setelah semua yang Al-Walid ucapkan tadi, dan Nabi SAW diam aja, nggak nyaut. Sewaktu itu Walid selesai, udah selesai. Nabi SAW bilang, Nabi berkata, apakah engkau sudah selesai wahai Walid? Walid bilang iya, nggak ada lagi yang mau disampaikan. Walid memang nunggu apa jawabannya nih. Lalu Nabi SAW berkata, sekarang coba dengarkan dari aku baik-baik. Nabi lalu membacakan surah Al-Fussilat. Ya. Al-Fussilat ini urutan 41 dalam Al-Quran, ayatnya panjang ya. Ayat 1 sampai ayat 54. Ya. Nabi SAW baca, jadi Nabi ini enggak dialog sama Al-Walid. Enggak jawab begitu saja. Memang saya bukan mau ini, bukan, enggak. Nabi cuma bacain ayat. Tapi Nabi titip pesan, dengarin baik-baik nih ayat Quran. Apa yang dibacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainakum hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. Sampai ayat 13 ini, waktu Nabi SAW baca, kebetulan waktu itu jemaah sekalian, Al-Walid ini belum pernah tahu apa yang Nabi dakwain, dan cuma dengar simpang siur. Dan juga selama ini orang cuma baca, oh Muhammad tuh selalu bacain ayat-ayat Quran dari Allah. Dia nggak pernah dengar, baru kali ini dia dengar gitu. Apa yang Nabi katakan, kita terjemahin dulu 13 ayat ini ya. Pertama, Hamim. Hamim ini berarti potongan huruf-huruf Al-Quran di awal surah yang Allah lebih tahu artinya atau nama surah itu. Ya. Ayat kedua, diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi ini yang saya bacain kamu sekarang Walid, kitab yang turun dari Tuhan. Siapa itu? Yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, agar kalian mengetahui dalam bahasa kalian turun nih. Maksudnya kalian faham itu. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Berita gembira bagi orang yang beriman, ancaman peringatan bagi orang yang menolak. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Kenapa kalian tidak mau dengar dulu ayat ini? Dengar dulu apa yang saya sampaikan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya. Apa yang kamu seru kepadanya? Jadi kami nggak mau dengar, tidak perlu tahu ayat itu apa isinya. Dan telinga kami ada sumbatannya. Dan antara kami dan engkau wahai Muhammad ada dinding pemisah. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami pun akan bekerja. Jadi berbuatlah semaumu, kami juga akan berbuat. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yang diwahyukan kepada aku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa Allah. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ya, kalau orang kafir maka ini berarti akan sulit bagi mereka untuk beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakin Allah, ngikutin apa yang Allah perintahin, itu amal saleh. Mereka mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus. Katakanlah hai Muhammad sekali lagi kepada mereka, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Ya. Jadi Allah SWT menciptakan ini dalam 6 masa. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tadi kan 2 masa penciptaan bumi, kemudian 4 masa ini penentuan apa yang ada di dalamnya. Yang ke-11 adalah kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap ya. Jadi ini semua cerita tentang prosesi ya, prosesi langit dan bumi ini. Dan dia Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, pada langit dan bumi. Waktu itu berarti bumi lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diciptakanlah 7 lapis langit tadi. Lalu Allah berkata kepada keduanya, ke langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan perintahku, dengan suka atau dengan terpaksa. Lalu keduanya menjawab, langit dan bumi berkata kepada Allah, kami datang dengan suka hati, kami tunduk dengan suka hati. Maka dia Allah menjadikannya 7 langit. Jadi pada saat itu Allah baru menjadikan 7 lapis langit. Dalam 2 masa pula. Ya, jadi dalam di sini juga sama dengan bumi yang memiliki 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Lalu Allah memerintahkan setiap langit ada penghuninya, ada tugas-tugas di situ. Dan kami hiasi langit yang dekat. Ya, ini sekarang langit yang di atas kepala kita. Langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang seperti kita lihat sekarang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, maksudnya tidak tabrakan, tetap posisinya gitu kan, fungsinya masing-masing ada.
Demikianlah ketentuan Tuhan yang maha perkasa, ya, lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, ini ayat terakhir 13 tadi, yang langsung berhenti Nabi waktu itu karena diberhentikan oleh Al-Walid. Dia mengatakan, jika mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan tidak mau mengimani kamu risalah Muhammad Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku Allah telah memperingatkan kalian dengan petir, petir itu yang telah menimpa kaum Ad dan Samud. Kebetulan kisah kaum Ad dan Samud ini adalah kisah yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Ya, kaum Ad dan Samud ini kaum yang memang Allah siksa dengan petir. Mereka tahu kisahnya bahwasanya Allah pernah turun petir dari langit dan menghancurkan dua suku ini. Saat tiba di ayat ke-13 ini, Al-Walid ketakutan mendengar ayat 13 tadi. Karena mereka tahu kisahnya kaum Ad dan Samud gitu kan. Ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat dan berkata, aku memohon kepadamu, hai Muhammad atas nama Allah, gitu kan, janganlah engkau putus hubungan kerabatmu. Ya, jadi maksudnya, kalau kau ucapkan ini dan benar Allah turunin, kerabatmu semua akan mati. Berarti mereka yakin ada Allah gitu kan. Sebenarnya mereka yakin ada Allah. Mereka takut dengan Allah. Tapi mereka masalahnya masih berbuat kemusyrikan. Perhatikan ya jemaat sekalian, ada bedanya. Allah Tuhan kita yang tidak meyakini Allah sama sekali itu namanya kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, kayak sembah berhala, pakai jimat, sembah pohon, itu berarti syirik. Dua-duanya nggak boleh. Tidak meyakini kafir, meyakini tapi masih melibatkan Allah dengan makhluknya dalam hak-haknya Allah, itu dalam ibadah, maka berarti dia musyrik. Orang-orang kafir Mekah ini musyrik. Mereka yakin ada Allah yang ciptakan langit Allah, bumi Allah, mereka tahu itu. Tapi mereka masih nyembah berhala. Ya seperti banyak orang di antara kita sekarang, sholat iya, tapi masih pergi kuburan minta-minta. Sama persis perilakunya orang kafir Quraisy Mekah, nggak ada bedanya. Karena mereka yakin ada Allah, cuma mereka masih melibatkan ibadahnya dengan makhluk gitu. Maka pada saat itu karena ketakutan dia mengatakan unsyiduka ya Muhammad billah ya warrahim. Jadi saya minta kepada Muhammad, takutlah kepada Allah. Berhenti itu ditutup oleh Nabi, dan hati-hati dengan kerabatmu sampai 3 kali. Lalu dia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan surah sampai habis, sampai ayat 54. Ini tentu kita tidak akan baca karena memang yang jadi saksi bahasan cuma sampai 13 ayat tadi. Itu kan sisanya itu dibacain dan Al-Walid pun dengar. Setelah selesai dibaca, yang anehnya jemaah sekalian, ya kata Nabi SAW, wahai Walid, ini yang saya miliki. Ini jawaban saya nih. Saya nggak punya yang lain. Nabi nggak ucapin kalimat pun, cuma bacain surah Al-Quran. Jadi Nabi SAW tidak dialog tapi bacain Al-Quran, maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid tidak bisa membuka dialog. Dan ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan, dan ia benar-benar tersentuh dengan ayat-ayat tadi. Lalu ia berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke Darun Nadwah, tempat orang-orang Quraisy kumpul. Lalu orang-orang Quraisy yang mengutusnya berpikir, ada apa nih dengan Muhammad? Kita sudah penasaran mau dengar bagaimana dialognya dengan Walid. Walid orang yang paling pintar. Tiba-tiba saja, ya, pada saat orang-orang Quraisy mengutus Walid, mukanya dalam kondisi marah menuju ke Nabi SAW. Karena mau tahu informasi gitu kan. Waktu pulang, tiba-tiba saja mukanya Walid kelihatan seperti orang yang sedang terkagum-kagum. Lalu, waktu di Darun Nadwa orang-orang Quraisy tanya, demi Allah, sesungguhnya, hai Walid, engkau telah kembali dengan raut wajah bukan seperti wajahmu waktu kamu pergi tadi. Waktu pergi tadi kamu marah, sekarang kamu pulang ya dalam kondisi senyum-senyum. Orang kagum-kagum, ada apa denganmu? Lalu Walid mengatakan apa? Dengarkan kalimat yang luar biasa Ibu sekalian. Ini pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan, ini orang paling pintarnya Quraisy. Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah, semua perkataannya Muhammad itu sangat indah, juga sangat jelas. Perkataannya sangat tinggi. Sungguh ya perkataan yang terbaik yang dia ucapkan itu sudah ada buahnya, ada hasilnya. Artinya ini biasa digunakan oleh para penyair ya. Perkataan yang tertingginya itu berbuah, artinya apa yang dia inginkan sudah sampai targetnya. Dan perkataannya yang paling sederhana telah mencukupi, hanya sudah menjawab saya. Dan pastilah perkataannya ini akan menang dan tidak akan terkalahkan. Nabi SAW dikarunia Al-Quran karena kaumnya pada saat itu menjunjung tinggi sastra. Dan Al-Quran datang dalam menantang sastra itu. Dan kita sudah tahu semua nabi-nabi itu jemaah sekalian diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Kalau Nabi Musa dulu senang dengan sihir, ya kaumnya Fir'aun, maka diutuslah seperti sihir itu tapi mukjizat
Ya, tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa dikeluarkan jadi cahaya dan seterusnya gitu kan. Nabi Isa kedokteran, Allah tantang mereka dengan Isa datang tanpa ayah gitu kan. Bisa lahir, bisa hamil Maryam dengan tanpa suami, tanpa berhubungan biologis yang manusia tahu selama ini dalam ilmu kedokteran. Nabi SAW itu sastra yang terkenal. Jadi bisa saja mereka menyusun sastra-sastra itu sangat indah, sangat bagus gitu. Quran datang, seperti misalnya penggunaan wasyamsi waduhaha, kan gitu. Akhirnya pakai ha semua ya. Wal qamari idza talaha, itu luar biasa dan banyak ayat Al-Quran begitu. Itu sebenarnya komponen susunan puisi-puisi atau syair-syair gitu kan. Tapi Al-Quran bukan syair, cuman menyerupai itu dan mengalahkan syair. Mengalahkan syair karena isinya maknanya sangat besar, berbicara tentang langit bumi. Syair-syair cuma mengatakan, kebanyakan penyair Arab itu cuma memuji apa yang ada di sekitarnya, seperti misalnya wanita, kemudian rumahnya yang bagus, jenis pekerjaannya, cuman itu saja, dan itu sudah dianggap sangat tinggi. Nabi SAW waktu itu melihat keadaan Walid berubah oleh orang-orang Quraisy. Serentak orang-orang Quraisy yang berada di dalam dua berkata, wahai Abul Walid, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kau sendiri sudah beriman pada Muhammad. Walid mengatakan tidak, tapi demi Allah aku belum pernah mendengar perkataan seperti itu. Dengarkan, orang-orang Quraisy selalu berkata begini. Lalu mereka berkata kepada Walid, mungkin itu syair-syair saja yang dia sampaikan. Kata Walid, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian lebih tahu dari aku dari syair-syair. Aku orang paling pintar syair. Dan ya, orang ini mengatakan, dan aku tahu yang Muhammad sampaikan bukan syair. Lalu mereka berkata lagi, kalau begitu mungkin Muhammad itu seorang peramal dan penyamun. Makanya kata-katanya bagus gitu. Walid mengatakan, aku juga adalah orang yang paling pintar dan paling tahu peramal dan penyamun dari kalian semua. Dan kalian tahu itu. Saya tahu. Dan tidak ada sedikit pun dari sifat peramal dan penyamun di diri Muhammad. Kan biasa penyamar itu taruh menyan-menyan kan. Ngomongnya mengkhayal, penampilannya menakutkan. Ini enggak ada ciri-cirinya itu. Dan kata-katanya sama sekali dia tidak ucapkan dari dia gitu. Lalu orang Quraisy bilang lagi yang ketiga, mereka berkata, kalau begitu berarti Muhammad itu orang kerasukan jin. Makanya dia bisa ngomong gitu kan, bagus. Walid mengatakan, Walid ini jawab sendiri ya. Dia bilang, aku lebih tahu semua ciri-ciri orang yang kemasukan setan atau orang gila dan tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad. Mereka bilang lagi, kalau begitu berarti penyihir. Al-Walid bilang, aku sangat tahu dan kenal penyihir-penyihir serta perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada diri Muhammad. Gitu kan. Mereka lalu berkata, engkau telah membuat kami bingung, wahai Walid. Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Lalu Walid memberikan saran. Ini sarannya Walid ya. Orang yang terpintal di antara mereka berkata, yang pertama, kalian mengikutinya karena ucapannya benar. Mereka menjawab, tidak mungkin kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid bilang, kalau begitu saya tawarkan yang kedua. Apa yang kedua? Biarkan dia berdakwah kepada siapapun. Bila dia benar dan banyak diikuti manusia dan jadi terkenal serta termuliakan, maka kalian juga akan terkenal dan termuliakan karena dia dari suku kalian. Jadi biarin aja, kalau dia terkenal maka kalian juga akan harum namanya. Bila dia dibunuh oleh orang-orang yang sedang didakwai, maka itu salah satu tujuan kalian akan membunuhnya kan? Gak usah repot-repot, biarin aja dia dakwah. Nanti kalau dia dibunuh oleh orang, maka kalian juga itu tujuannya. Kalau dia namanya harum, kalian juga harum. Ini bijaksana sebenarnya ya. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak setuju semuanya. Tidak mau, orang-orang Quraisy. Ini karena kekerasan hati ya. Al-Walid lalu bingung atas kaumnya. Ini karena fanatisme keturunan. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang paling banyak kata ulama, orang jauh dari agama karena fanatisme buta. Itu penyakit paling bahaya. Oh enggak, suku saya mengatakan begini, oh tradisi kami begini. Nah itu, jadi jauh dari agama gara-gara itu. Ini contohnya kisah dari Walid. Walid ini sudah dengar ayat Al-Quran, dia sudah tersentuh, mau beriman. Dia sudah dakwai kaumnya nih. Bayangin kalau berhasil dia pertahankan, maka akan luar biasa. Tapi karena fanatisme suku, dia mulai berpikir syaitan goda dia. Oh kalau nanti misalnya saya tetap bertahan, terus suku saya marah dengan saya, akhirnya saya terkucil, apa segala. Lalu dia bilang begini, Al-Walid bingung atas kaumnya. Lalu ia berkata, kalau kalian juga tidak mau, maka katakanlah ia penyihir. Karena itu paling dekat dengan keadaannya. Karena
Dengan dakwanya ia dapat memisahkan antara suami istri, orang tua dengan anak dan lain-lain. Ya. Kata para ahli sejarah, subhanallah, hampir saja Walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy dan mereka sudah terpojok waktu itu, sudah nggak ada lagi jawabannya. Ya. Tapi akhirnya Walid pun menyetujui untuk menyebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang penyihir dan setelah itu dia kembali mencaci maki Nabi. Si Walidnya nih, bukan masuk Islam, ya. Ibaratnya kalau kita sekarang ini rasionalnya Bapak Ibu sekalian sudah hadir di pengajian, sudah dengar ayat dengan hadis, tersentuh nih. Begitu keluar kumpul lagi sama teman-temannya, enggak deh, ya, enggak usah. Nah, alhamdulillah kalau ada sentuhan ya. Jadi begitu kurang lebih gambarannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan khusus ya, turun ayat tentang si Al-Walid tadi ini. Si Walid tadi ini karena dia akhirnya menolak dakwah dan akhirnya dia ikut-ikutan dengan kaumnya juga bilang penyihir, ya. Akhirnya Allah turunkan khusus dia itu dari ayat 11 sampai ayat 30. Ya, ini kurang lebih ya, ayatnya cukup banyak, ya. Ini surah Al-Muddathir urutan 74. Tentu ini kelihatannya banyak ayat sampai 30 karena ayatnya pendek-pendek ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahhattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Terjemahannya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah menciptakannya, yang telah aku ciptakan atau menciptakannya sendiri. Maksudnya di sini Allah akhirnya mau mengambil alih Al-Walid tadi. Karena sebenarnya tadi waktu dia datang dialog dengan Nabi SAW, yang telah membuat dia tersentuh Allah SWT agar dia bisa berdakwah di kaumnya sebenarnya. Dan itu kebebasan, orang bisa memilih. Ini juga pelajaran besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua orang di antara kita tidak akan pernah dipaksa oleh Allah. Tidak ada paksaan untuk beribadah, nggak ada paksaan untuk meninggalkan maksiat, tidak ada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, tinggal diberi kebebasan untuk memilih. Dan ini kemahadilan Allah. Al-Walid tadi, kalau Allah mau, Allah bisa paksain dia, tapi tidak, Allah berikan kebebasan. Nanti dia tentukan sendiri dan dia akhirnya tentukan tidak mau beriman. Itu penentuan dia sendiri. Karena dia tidak mau beriman, Allah turunkan ini. Allah mengatakan, biarkanlah aku yang akan bertindak, hai Muhammad, kepada orang yang telah aku ciptakannya sendiri. Maksudnya si Walid tadi. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Karena Walid ini punya harta yang banyak, Allah yang kasih, gitu kan. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Kata para ahli tafsir, Al-Walid ini punya anak di atas 10 orang. Laki-laki semua, itu kalau dia jalan diikutin oleh anak laki-lakinya semua. Jadi seperti sebuah kekuatan gitu ya, yang dipamerkan. Jadi dia dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan kulapangkan baginya rezeki juga kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Jadi Walid sempat mengatakan, ya, mau minta ditambahi, minta kepada Allah. Tapi dia masih syirik, masih nyembah berhala. Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayatku Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Maksudnya aku akan susahkan hidupnya. Sesungguhnya dia telah memikirkan waktu sampai ayat tadi, dia mulai berpikir gitu kan. Dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Dia mau ambil keputusan tadi, mulai mendakwai kaum Quraisy. Maka celakalah dia. Bagaimana dia membatalkan, bagaimana tiba-tiba dia beralih. Tadi sudah tersentuh, tiba-tiba dia beralih. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, bagaimana dia mengambil keputusan untuk batalin beriman. Kemudian dia mulai berpikir sesudah dia ya bermasam wajah dan merengut. Maksudnya setelah dia tadinya datang dalam kondisi marah, ya tiba-tiba dia berubah. Lalu dia berkata, Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkan dia, kata Allah tentang Al-Walid, ke dalam api neraka Sakar. Tahukah kamu apa itu neraka Sakar? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Artinya akan membakar semua dari kulit, urat sampai tulang-tulangnya hangus, gitu kan?
Lalu dikatakan neraka sakar adalah pembakar kulit manusia dan di atasnya neraka itu ada 19 malaikat yang jaga. Ya. Lalu jemaah sekalian, karena langkah berdialog dengan Nabi SAW itu tidak berhasil, tadi dialog Al-Walid tidak berhasil dengan Nabi SAW, maka mereka sepakat dengan langkah kedua, dan ini penutupan bahasan kita dalam langkah kedua ini, kami akan membunuhnya juga menyusahkannya. Orang-orang Quraisy bilang, kami akan membunuhnya dan menyusahkan Nabi SAW. Mulai saat itu, orang-orang Quraisy semua sepakat memulai dengan mencaci maki Nabi SAW. Setiap kali bertemu Nabi di depan Ka'bah, waktu Nabi lagi tawaf, setiap hari mereka selalu mencaci maki Nabi dengan beragam macam cacian. Tetapi Nabi SAW bersabar, sampai tiba suatu hari, sudah tidak tahan lagi Nabi dicaci maki tentang keturunannya, dicaci maki tentang keluarganya, pokoknya caci maki saja. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian semua terbunuh. Nabi ini orangnya nggak pernah banyak ngomong gitu, ya, kecuali hal-hal yang baik. Satu kali Nabi langsung mengancam mereka, wahai Quraisy, karena kalian caci maki seperti ini, caci maki Allah, caci maki Al-Quran, caci maki Nabi SAW, keluarganya Nabi, maka saya akan memerangi kalian sampai saya akan membunuh kalian semua. Mendengar kata-kata yang tegas dan keras dari mulut Nabi SAW, anehnya tiba-tiba saja orang-orang Quraisy tadi yang mencaci maki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, maafkanlah kami tidak bermaksud sampai masalah ini terjadi gitu. Setelah Nabi SAW meninggalkan mereka, ya, kemudian mereka kembali duduk di dalam dua, lalu mereka saling menghardik satu sama yang lain gitu. Bukankah tadi kita sudah sepakat memang untuk caci maki dia sampai ia melawan lalu kita bunuh? Karena kalau tiba-tiba dibunuh nanti Abu Talib bisa bela gitu kan. Tapi kalau kita caci maki dia terpancing emosi lalu kita terjadi perkelahian dengan dia terbunuh, maka itu nggak masalah. Mengapa dengan satu kalimat saja kalau dari mulutnya kalian semua malah minta maaf dengan dia? Gitu kan? Jadi orang Quraisy sendiri bingung. Maka keesokan harinya ketika melihat Nabi SAW sedang tawaf, mereka semua langsung mengeroyoki Nabi SAW sambil berkata, apakah engkau yang telah mengancam kami dengan peperangan kemarin? Karena jumlah mereka sangat banyak, maka Nabi SAW pun terpojok. Melihat keadaan tersebut, anak Nabi SAW yang masyhur, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, pada saat itu lewat dan lihat ayahnya dikeroyoki, langsung beliau coba membela, ya. Tapi tidak bisa. Lalu ia segera menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyampaikan apa yang terjadi. Maka Abu Bakar bersegera datang dan membantu Nabi SAW sampai ia berhasil menolong Nabi lepas dari mereka. Lalu Abu Bakar berteriak dengan suara keras, apakah kalian mau membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Apa alasannya? Dia cuma mengatakan Tuhanku Allah. Kalian juga mengatakan Tuhan kalian Allah. Cuma dilarang tidak boleh sembah berhala. Selesai. Apa masalahnya gitu? Kenapa kalian harus bunuh? Itu termasuk, ya, ini termasuk salah satu yang menimpa Nabi SAW, dan ini dalam dakwah. Tentu banyak hal, ya, banyak hal nanti akan kita pelajari juga. Cukup banyak hal-hal nanti yang terlewatkan dalam kehidupan Nabi SAW yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang-orang Quraisy yang merupakan tantangan dakwah. Mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Waktunya memang sampai setengah 10 ya? Setengah 10 ya? Sudah? Enggak ada. Enggak ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik. Pertanyaan bagus ya. Orang-orang Quraisy juga kalau bersumpah menggunakan juga nama Allah, jawabannya iya. Jawabannya iya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi, diantaranya ada bunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yakunullah. Hai Muhammad, kalau seandainya engkau tanyakan kepada orang-orang Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur perputaran matahari dan bulan, bintang-bintang, maka mereka serentak mengatakan Allah. Jadi mereka beriman Tuhan namanya Allah. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat rentetan sejarahnya, apa yang membuat akhirnya terjadi kemusyrikan di Mekah?
Itu karena perilakunya Amr bin Luhai, orang yang pertama masukkan berhala di Mekah. Awalnya begitu, berhala dulu satu. Tetap Tuhan kami Allah, tapi berhala ini perantara antara kami dengan Allah. Jadi menjadikan makhluk perantara, terutama benda mati, itu syirik, nggak boleh. Kan gitu. Jadi mereka ke berhala dulu, nanti baru ke Allah. Tapi lama-lama itu sudah banyak juga di antara mereka yang sudah sampai pada kekafiran. Bukan cuma musyrik, musyrik sudah tidak boleh. Kafir dengan cara menganggap memang berhala itu Tuhannya. Kan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi salah satu Tuhan. Jadi sering dibahasakan tuh kalau para filosof atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan dewa-dewa. Jadi mereka anggap itu patung ini dewa, dewa ini, dewa itu, dewa ini. Itu dianggap Tuhan-Tuhan semuanya, jadi banyak Tuhannya. Termasuk Allah salah satunya. Nah, Nabi SAW datang khusus untuk meluruskan masalah ini. Jadi nggak boleh, Allah itu harus murni, esa. Tidak boleh ada sekutu baginya. Kan gitu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Jadi Allahus samad, yang Allah tidak butuh pada siapapun. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tadi Allahus samad yang semua bergantung padanya. Kalau akhir ayat surah Al-Ikhlas adalah dan segala sesuatu bergantung padanya. Jadi mereka kenal Allah. Mereka tahu Tuhan namanya Allah yang ciptakan langit, bumi, segala ini Allah. Mereka bersumpah pakai namanya Allah. Mereka bersumpah pakai namanya Allah. Kalau anda lihat sekarang juga, itu umumnya orang banyak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mau mengimani semua yang Allah perintahin. Kalau anda temukan sekarang orang-orang Nasrani dari negara Arab, ya, seperti di Palestina ada orang Nasrani. Di di Syria, di Yordan, di Mesir, banyak orang-orang Arab tapi Nasrani. Mereka kalau sumpah bilang wallahi, ya, demi Allah, karena itu bahasanya. Ya, kalau sekarang kan di Indonesia mungkin masih ada mereka mengatakan Tuhan Allah, ya, jadi tidak pakai double L gitu kan. Itu karena mereka katakan Allah ada, tapi mereka masih berbuat musyrik. Mereka masih mengatakan Tuhan Allah itu punya anak, ya kan gitu. Masih boleh partisipasi dengan makhluknya, maka ini sebabnya. Jadi sebenarnya kita harus murnikan ibadah kepada Allah SWT. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini juga sekalian hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekarang lagi masuk ada beberapa pastor-pastor agama Nasrani dari Damaskus di Indonesia yang sudah cukup banyak ya. Bahkan mereka punya markas-markas itu pendeta pastor-pastornya itu pakai jubah, jenggotnya panjang gitu kan. Itu pakai kopiah seperti orang Islam. Tapi di dadanya ada kalung salib yang besar, gitu kan? Ya. Itu ditutupin dengan jubahnya. Orang banyak hati-hati jangan sampai terpengaruh, dia salah. Mungkin insya Allah kalau orang yang sering hadir pengajian tidak terganggu, tapi orang-orang awam yang tidak pernah hadir pengajian bisa terpengaruh. Karena mereka juga sekarang buat ada tilawah Injil, yang dalam bahasa Arab itu ditilawakan seperti Al-Quran. Ada musabaqah Injil dalam bahasa Arab gitu, ditulis. Itu sudah cukup banyak foto-fotonya disebarkan di internet agar umat Islam hati-hati dengan masalah ini. Jadi mereka tahu Allah, tapi mereka musyrik. Jadi bukan berarti orang semua kenal Allah, menggunakan nama Allah, itu berarti dia sudah jelas Muslim, tidak. Atau dia sudah benar. Bisa saja dia dengan mengenal Allah, tapi dia berbuat musyrik. Seperti saya bahasakan tadi. Perilaku-perilaku kita sekarang, banyak umat Islam yang mengatakan dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis sholat minta di kuburan sebelah masjidnya. Sama saja. Mana tadi komitmennya mengatakan hanya kepadamu ya Allah. Ini yang Allah larang. Tidak boleh. Kalau orang itu masih hidup, kita mengatakan tolong doain saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang sudah mati nggak ada lagi. Kan gitu. Makanya para sahabat setelah Nabi SAW meninggal tidak pernah ke kuburannya minta-minta. Ya, kalau kita sekarang malah kita ya besar-besarkan masalah itu. Dengan alasan macam-macam lah. Kita mengatakan karena ini kuburannya orang wali-wali dan segalanya, itu semua tidak benar. Kalau kita mengunjungi kuburan-kuburan tersebut karena mau mendoakan mereka, umumnya ziarah kuburan siapapun itu tidak masalah. Tapi kalau datang ke sana istighatha, ya, minta pertolongan kan gitu. Minta dimudahin jodohnya, minta dibukain rezekinya, macam-macam. Itu semua tidak benar dan itu termasuk perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Ada lagi? Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan bahwa orang yang di surga itu dapat berbicara dengan orang yang di neraka, dan orang yang di surga mengatakan mengapa kamu masuk ke neraka. Dijawab oleh yang ada di neraka, karena saya waktu di
sholat, itu jawabannya. Kemudian tadi disebutkan bahwa neraka sakor itu siksaannya sangat besar atau sangat jauh. Yang saya tanyakan, kira-kira waktu di siksa itu orang-orang yang di surga itu dapat melihat atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi intinya adalah apakah penghuni surga bisa melihat penghuni neraka pada saat disiksa, gitu kan? Jadi ulama sudah sepakat semuanya mengatakan memang penghuni surga akan melihat penghuni neraka dan penghuni neraka akan melihat penghuni surga. Agar penghuni surga terus bersyukur kepada Allah dan agar penghuni neraka terus menyesali itu. Ini dibuktikan banyak sekali ayat Al-Quran, ya. Karena di antara dialog yang terjadi antara penghuni surga dan neraka adalah penghuni neraka akan mengatakan kepada penghuni surga, ya, berikanlah kami sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kalian, ya. Berikanlah kami apa yang telah Allah berikan kepada kalian, walaupun sedikit, walaupun cuma air, gitu. Lalu kata penghuni surga, sesungguhnya Allah mengharamkan itu bagi orang-orang kafir. Terjadi dialog di antara mereka, terjadi dialog. Dan ini lebih banyak lagi disebutkan kalau Anda ingin baca, ada buku yang pernah saya bawakan dulu kecil, judulnya itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Kalau tidak salah harganya mungkin sekitar 10 ribuan atau 12 ribu gitu. Itu cukup bagus. Di situ ada disebutkan subjudulnya, itu memang dialog pembicaraan antara ahli surga dan ahli neraka. Mereka memang bicara dan cukup banyak ayat yang diangkat di situ tentang masalah itu. Jadi memang mereka saling melihat. Tetapi di sini melihatnya itu bukan secara spesifik, ya. Misalnya bukan setiap saat kita lihat di depan mata kita, tidak. Tapi kapan penghuni surga mau lihat, mereka bisa lihat. Kapan saja. Sampai ada kisah dalam Al-Quran disebutkan itu, nanti akan ada beberapa orang masuk di surga. Mereka kumpul-kumpul, kan ini kalau Bapak Ibu sekalian kita nanti di surga insya Allah, pada saat tiba-tiba kita mau ngumpul nih, ingat teman, oh si fulan, langsung tiba-tiba kita datang ke istananya, ketemu sama dia. Ngobrol-ngobrol, ingat kisah dulu, oh kita pernah hadir di Al-Ihsan ya dulu, kita pernah ada begini, kita pernah begitu. Loh itu benar, itu nanti akan bicara gini dan seterusnya gitu, kita akan bicara. Kemudian dalam Al-Quran diceritain itu nanti akan ada beberapa orang yang bicara, lalu mereka ingat satu temannya. Mana si fulan? Mereka cari di surga, keliling, nggak ada. Dicari, nggak ada. Lalu mereka melihatnya, mencarinya di neraka. Didapat orang itu di neraka. Dan terjadi dialog. Dialog antara penghuni surga ini yang sedang melihat ke neraka itu, lihat temannya ada, ditanya. Yang surga ini bilang, hampir saja kau celakakan aku. Karena ternyata temannya ini yang masuk neraka dulu selalu bilang, untuk apa kamu sholat, untuk apa kamu begini, nggak usah hadir pengajian, nggak usah ini, pokoknya nolak-nolak gitu. Hampir saja kau celakakan saya. Kalau bukan saya mendapatkan hidayah dari Tuhanku, maka saya akan bersama kau di neraka. Ini diantara yang terjadi dialog mereka. Jadi memang kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat. Termasuk kata ulama, dan ini ada nanti bahasan sendiri ya pada saat memang itu bahasan sendiri dalam kelas hadis ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu bisa hadir di Al-Azhar setiap Senin malam itu, pengajian kita antara Maghrib Isya di Al-Azhar di Bekasi Barat sini juga ya. Itu memang berjalan terus. Sekarang lagi bab sholat tuh, karena kita bahas rukun Islam. Nanti akan masuk dalam rukun iman. Kita akan bahas rukun iman itu tentang iman kepada hari kiamat. Di antaranya tentang surga dan neraka. Itu akan panjang lebar nanti terincikan insya Allah. Bagaimana dialog di antara mereka, bagaimana keadaan mereka. Termasuk nanti kita kalau masuk surga Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mereview hidup Anda di dunia. Bisa kita lihat tuh. Ya misalnya ya Allah saya mau kembali ingat waktu saya baru lahir. Kita lihat tuh waktu baru lahir. Kemudian kegiatan kita setiap hari apa yang kita lakukan sampai terakhir filmnya habis gitu. Ya, bagaimana waktu sakaratul maut datang menjemput Anda akan tahu itu. Ketemu sama teman-teman, satu sama yang lain saling mengunjungi, itu semua akan terjadi. Ya, akan terjadi itu sudah ada semua penjelasannya dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu Pak ya. Maaf di belakang sebentar Pak, lebih dulu tadi. Lebih dulu sebentar ya.
Ya. Iya. Jadi pertanyaan tentang kapan ditentukannya batas-batas wilayah haram di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan sejauh mana batasan orang kafir di situ? Kurang lebih begitu, Pak ya. Baik. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian Anda harus tahu kata-kata haram. Kata-kata haram. Ha ra mim. Dibaca langsung ya. Bagaimana bacanya? Haram. Jangan Anda bilang haram. Karena kalau ditambah alif, ha, ra, alif, mim berarti dilarang. Haram hukumnya, gitu kan, haram. Kalau ini wilayah haram. Bedanya hanya hilang alifnya saja, kalau haram artinya dimuliakan. Dan kalau haram dilarang. Jadi jangan Anda bilang saya baru pulang dari masjid haram, gitu kan. Itu salah. Kan gitu. Mesti saya pulang dari masjid haram. Haram memang begitu bahasanya. Nah, haram ini, wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan. Wilayah yang dimuliakan. Pertanyaannya tadi, kapan ditentukan? Itu ditentukan di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun sebelumnya sudah ada pengharaman. Sudah ada pemuliaan tempat tersebut dari zaman Nabi Ibrahim AS. Dari zaman Nabi Ibrahim AS sudah ada pemuliaan tempat. Tapi waktu zaman Nabi Ibrahim AS hanya sekitar Mekah saja. Jadi hanya sekitar Mekah itu masuk wilayah haram. Nanti di zaman Nabi SAW baru disempurnakan termasuk Madinah. Termasuk Madinah. Makanya waktu dalam hadis Bukhari dikatakan waktu Nabi SAW haji wada. Beliau mengatakan sesungguhnya tempat kalian ini haram. Dimuliakan. Wilayah tempat haji di Mekah itu diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu. Jadi semua ini wilayah sudah dimasukkan dalam wilayah haram. Jadi Nabi tentukan pada saat itu. Lalu banyak riwayat juga menyebutkan Nabi SAW menyebutkan lokasinya. Wilayah haram itu dari sini ke sini disebutkan lembah-lembahnya. Makanya sekarang kerajaan Saudi dari hadis-hadis ini itu menentukan patok-patoknya kan. Di mana saja wilayah haram itu. Kalau Anda dari Jeddah masuk ke Mekah ditulis tuh wilayah haram, masuk haram, gitu kan? Keluar dari haram kalau lewatin itu. Nah, itu wilayah haram namanya. Termasuk kalau Tan'im. Tahu kan Masjid Tan'im ya? Tempatnya orang biasa niat umroh. Kenapa boleh orang ke sana? Kenapa pernah atau ada pendapat ulama mengatakan boleh niat dari situ? Karena dia keluar dari haram. Jadi keluar sedikit dari perbatasan itu, Masjid Tan'im itu berada di luar haram, pas di batasnya. Maka boleh orang dianggap sudah keluar Mekah. Udah tinggal niat, balik lagi masuk ke Mekah gitu kan istilahnya. Berarti dia sudah bisa lakukan. Itu wilayah haram. Sama dengan Madinah. Madinah juga Nabi SAW tentukan waktu itu. Sesungguhnya Madinah ini wilayah haram. Dari lembah ini ke lembah ini. Disebutkan Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu kurang lebih sekitar 7 km dari Madinah. Dari Masjid Nabawi. Tepatnya dulu di depan kampus kami di Madinah. Sampai hari ini ada sebuah lembah namanya Wadi Aqiq. Itu kalau hujan, banjir, sering banjir di situ. Itu batas wilayah haram. Itu Nabi SAW sudah tentukan, itu adalah wilayah haram. Jadi Nabi tentukan di zaman beliau. Haram dari sini ke sini. Kerajaan Saudi jadikan sekarang patokan untuk dipasang pelang-pelang gitu. Jadi penentunya di zaman Nabi SAW. Khusus wilayah haramnya, khusus wilayah haram, itu yang tidak boleh kalau ada orang kafir tinggal. Tinggal ya. Kalau orang itu lewat, lain, bisa. Karena di zaman Nabi SAW, itu ada orang Yahudi, kan gitu. Kemudian juga pernah Nabi SAW didatangin oleh orang-orang yang datang dari luar. Di zaman Umar radhiyallahu anhu itu pernah Umar menawan banyak sekali ya pemuka-pemuka dari kerajaan Persia, orang kafir, tapi dibawa ke Madinah. Bahkan Umar bertemu dengan Umar dalam masjid Nabawi ketemunya, gitu kan. Tapi mereka bukan tinggal. Memang mereka datang lewat atau memang yang mau dihukum seperti kasus ya jenderal-jenderalnya Persia yang ditangkap oleh Umar radhiyallahu anhu itu memang mau dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu. Itu akan ada bahasan sendiri di zaman beliau. Jadi yang tidak boleh itu sebenarnya larangan-larangannya adalah orang kafir tinggal, bukan tidak boleh masuk. Makanya kemarin termasuk salah satu kalau tidak salah ada salah satu insinyurnya Masjid Nabawi itu orang non muslim.
Salah satunya ya, itu kan cukup banyak arsitek yang dipakai. Salah satunya itu adalah kalau saya tidak salah itu dari Jerman, itu dari Perancis, itu memang orang non muslim gitu. Tapi memang dia tidak tinggal, dia tinggal, kalau tinggalnya nginapnya di luar wilayah haram. Nanti dia kalau perlu dia masuk ke situ. Tapi kalau tinggal nggak boleh memang, dia tidak boleh. Kalau lewat itu masih boleh. Kalau lewat masih boleh. Kemudian wilayah haram ini juga dimuliakan. Kata Nabi SAW itu tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya, gitu kan? Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Siapapun yang berbuat dosa maka berlipat dibandingkan dengan wilayah lainnya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Wilayah haram itu beda. Kalau orang buat dosa di situ, dosanya lebih besar daripada tempat lain. Ya, sama halnya kalau anda ibadah seperti sholat di haram Mekah 100.000 dibandingkan tempat lain gitu kan. Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ini karena besarnya fadilah di wilayah haram itu kalau kita beribadah. Kalau kita beribadah. Sama halnya kalau bermaksiat ya. Sama halnya kalau bermaksiat juga begitu. Makanya pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kita menilai keadilannya Allah pada saat orang sholat di Mekah 100.000. 100.000 sholat itu ibu-ibu sekalian dan bapak rahimakumullah itu mungkin sama dengan 80 tahun orang sholat, satu kali sholat. 100.000 sholat itu bukan hal yang ringan gitu kan. Baik, orang di Mekah kalau setiap hari sholat di haram 5 waktu sholat, sementara kita di Indonesia gitu kan, itu bagaimana mempertemukan pahalanya? Pasti kita ketinggalan. Pasti kita ketinggalan. Nah maka saya jawab begini, memang benar, itu fadilah dari Allah. Itu Allah berikan kesempatan, peluang bagi siapapun. Makanya kalau anda punya kesempatan, anda berangkat umroh kan. Nggak masalah umroh 1 tahun berapa kali itu nggak masalah. Dan haji kalau bisa setiap tahun ya setiap tahun, kalau nggak bisa kayak sekarang ada peraturan ya udah ikutin aja. Tapi minimal jangan haramkan diri kita dari masalah hadir di situ gitu kan. Jangan kita sampai kehilangan pahala itu. Dan juga Allah Maha Adil dari sisi lain itu adalah orang yang berbuat dosa di wilayah haram juga dosanya berlipat ganda lebih berat daripada orang di wilayah haram, di luar wilayah haram. Beda orang yang zina di sini dengan zina di Mekah sama Madinah, beda dosanya. Berat sekali di sana gitu kan, itu wilayah haram. Sampai kata Nabi SAW, 3 orang yang azabnya sangat pedih pada hari kiamat. Allah tidak akan memaafkan mereka, ya, dan Allah SWT ya akan murka atau tidak melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama itu adalah perusak di wilayah haram. Adalah orang yang memang membuat kerusakan, berbuat maksiat di wilayah haram, itu dosanya luar biasa. Sangat pedih siksanya hari kiamat. Allah tidak akan maafkan kalau timbangan amalnya lebih berat dosanya gitu kan. Dan juga Allah tidak akan melihat mereka pada Allah SWT tidak akan memaafkan, Allah tidak melihat, dan azabnya sangat pedih. 3 ancaman itu. Ya kurang lebih begitu Pak. Masih ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Dosa kifarat saya dalam Al-Quran itu membebaskan budak berpuasa 3 hari. Tadi saya Ustaz bukan puasa 2 bulan. Baik. Jadi tadi Ustadz mengatakan kafarah yaitu membebaskan budak puasa 2 bulan turut-turut atau 60, memberikan 60 orang miskin. Jadi begini, terus ada dalam Al-Quran, setahu Bapak tadi, itu ada kafarah, membebaskan budak dan puasa 3 hari. Kan gitu. Nah jadi puasa 3 hari itu untuk kafarah aiman namanya. Kafarah sumpah. Jadi kalau Bapak bilang misalnya demi Allah, gitu kan, ternyata bohong atau salah, kafarahnya itu puasa 3 hari. Atau memberikan makan 10 orang miskin, atau membebaskan budak, gitu kan. Tapi kalau yang tadi yang saya bilang itu berhubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi orang kalau berhubungan biologis sama istrinya atau suami istri pada puasa Ramadan di siang hari, itu maka kafaranya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Jadi tadi bedanya begitu. Kalau tadi kan yang Bapak sebut itu adalah orang yang kafara, sumpah bohong atau sumpah yang salah dengan nama Allah. Jadi bukan 3 hari tapi memang 2 bulan berturut-turut. Gitu Pak ya. Sekali lagi ibu-ibu ada yang mau tanya? Masya Allah ibu-ibu sudah paham semua, alhamdulillah. Sudah nggak apa-apa kalau sudah habis, nah, masalah.
Baik, insya Allah kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini, menjadikan kita yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga jemaah sekalian, ingatlah selalu bahwasanya waktu akan terus berlalu, umur kita terus berkurang, kita makin dekat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sia-siakan setiap peluang amal soleh. Di antaranya hadir di majelis taklim, kan gitu. Kemudian ibadah-ibadah yang lain umumnya dijaga. Dan ibu harus dan bapak sekalian sadari, dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, iman kita akan bertambah, pasti. Dan dengan bertambahnya iman, maka kita akan terdorong lebih banyak beramal soleh. Jadi jangan pernah mimpi amal soleh kita bertambah, hubungan kita dengan Allah dekat tanpa iman. Dan tidak mungkin iman bertambah kecuali dengan ilmu. Makanya harus selalu menghadiri majelis taklim, majelis ilmu itu sangat penting ya untuk menambah, mencas kembali iman kita. Dan ingat juga Bapak Ibu sekalian, masing-masing orang di antara kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu yang akan Ibu temukan dan Bapak Ibu sekalian temukan. Baik-baik, buruk-buruk, dan semua janji Allah pasti akan datang sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji-janjinya. Allah janjiin pahala dengan amal soleh pasti Allah kasih. Allah akan kasih surga pasti semua. Apa yang kita sampaikan tentang surga dan neraka tadi sebagian kecil itu hanya sekedar informasi tapi pasti akan terjadi, kan gitu. Begitu juga dengan masalah neraka. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.